kecuali yang dia kehendakinya. Nah, pemahaman ini sementara di Bible kalau Anda mungkin tadi menyimak 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Itu dikatakan tidak ada yang dapat melihat Allah. Tidak pernah ada yang melihat Allah. Kemudian Yesus mengatakan yang ditulis oleh Yohanes pasal 5 nomor 37. Wajahnya tidak dapat dilihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Ini tentang wujud itu diyakini ada tapi tidak berbentuk. Bahkan di pemahaman Yahudi juga sama. Tuhan itu tidak berbentuk, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kalau Yesus menggambarkan Bapa itu tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar, maka ini yang menjadi penghubung ajaran Yesus dengan ajaran Islam, ajaran Yahudi, sama tentang konsep Tuhan itu tidak berbentuk. Kan begitu? Tetapi karena pemahaman doktrin yang kemudian yang dikatakan oleh Yohanes juga, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, firman adalah Tuhan. Nah, Yohanes tadi yang menulis di 1 Yohanes pasal 4 nomor 12, dia mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tetapi dari mana dia menulis firman bersama-sama dengan Tuhan? Dia melihat dari mana? Coba pahami. Dari saya itu dulu, silakan. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, izin sedikit Kang Dito. Yang Yohanes 1 ayat 1 kan mereka bilang boleh. Pada awalnya firman. Tapi kalau kita buka original konteks, itu 100% berbeda. Bukan pada mulanya firman, tapi Allah berfirman. Jadi nggak ada tuh ceritanya pada mulanya firman, terus begini tuh nggak ada. Nah cuma saya memang nggak bisa nunjukin, karena saya nggak punya kapasitas untuk ngebuka itu. Ngebuka Google atau original konteksnya. Coba deh kalau umpamanya Kang Dito ada kesempatan, tunjukin sama siapa Budarni masih ada? Udah nggak ada. Siapa orang di sini? Turun. Nah, udah turun. Itu saya kasih PR dia dari kemarin. Kolonggo sang firman, yang punya firman. Iya, jadi sebenarnya itu tuh bukannya pada mulanya ngomongin Yesus itu pada mulanya lahir dari firman, bukan, tapi Allah berfirman. Nah, ada kelanjutan. Jadi totally beda gitu. 100% beda gitu. Lanjut. Iya, betul, Masya Allah. Saya sedikit nambahin ini yang dipaparkan Bunda Mila. Kenapa itu terjadi? Karena yang kita lihat faktualnya adalah tentang revisi dan beberapa kali revisi terhadap terjemahan. Kemudian terjemahan ini dianggap sebagai scripture atau kitab suci. Ya, itu penyebab. Ya, jadi kalau menemukan terjemahan lama, ya mungkin seperti yang Bunda Mila tadi sampaikan, ya. Itu versi seleber atau versi-versi yang sebelum-sebelumnya, memang ada seperti itu. Itu pendeta ini Kang Dito yang bilang tuh pendeta, jadi dia menunjukkan terjemahan Elai sama original konteksnya dari bahasa Yunani. Nah di situ dibandingkan. Itu totally akhirnya tuh pendeta gara-gara ayat itu masuk Islam. Gara-gara ayat itu. Iya. Jadi yang terjadi sekarang revisi yang TB kemudian ada TB2. Ini bukannya orang semakin kesini kan semakin cerdas ya. Semakin dibantu oleh teknologi digital yang harusnya mengetahui, oh pernah diterjemahkan begini. Kok sekarang jadi begini? Harusnya kan berpikir. Karena orang berpikir itu ternyata hanya orang Islam, begitu. Nah, mereka nggak berpikir. Mudah-mudahan menjadi hikmat buat kita semua. Oke, Bang Ucil silakan. Ya, jadi Abang
memang ya tadi cuman masuknya saya tadi ya saya mengatakan itu artinya sesuai sudut pandang masing-masing. Lalu tadi abang mengatakan lagi ya Allah itu tidak bisa artinya tidak bisa berbicara langsung dengan dia. Tetapi kenapa di dalam Torahnya Musa itu berbicara langsung dengan Allah? Kan itu juga. Oke, pemahaman itu kalau dilihat dari kajian terjemahan sepertinya begitu. Tapi bagi praktisi Yahudi, kalau Bang Billy masih di bawah, kemarin kita sudah bahas. Tuhan itu kalau menampakkan diri kepada manusia itu nggak sanggup. Jangankan manusia. Ada satu dalil mengatakan kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu turun ke dunia, bumi itu nggak cukup. Jadi frase ini hanya terjemahan. Makanya kenapa tadi waktu kita bahas, apakah tanah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan Ulangan, ini tulisannya Musa. Itu pertanyaan untuk menjawab itu. Sebelum ke makna kita mau translasi atau menganggap terjemahan ini benar. Apakah menurut Anda tanah ini adalah tulisannya Musa? Silakan. Iya, jadi ya kita itu kita sesuaikan dengan apa yang ada ya di dalam apa yang kita imani. Ya gitu. Ya jadi apakah itu benar atau tidak kan udah ada. Jadi kita ikuti karena kita itu ikuti apa yang dari turun temurun. Bahkan di situ kita imani itu atau kita yakin. Jadi jawaban Anda, apakah Anda meyakini kelima kitab tanah itu tulisannya Musa atau bukan? Yang maksudnya kitab apa tulisannya Musa, Bang? Coba. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, jadi gini Bang ya. Sebenarnya kalau orang mengatakan bahwa itu tulisannya Musa, sebenarnya bukan. Musa kan udah mati, masa Musa menuliskan kematiannya bagaimana? Ya, jadi gitu. Tapi orang sahabat-sahabat Musa yang menuliskan sesuai dengan apa yang dirasakan Musa, tahu sesuai dengan orang yang sejaman dengan Musa itu. Jadi gitu. Mbak Ustaz Arif besar ini ayat itu begini. Kenapa salah satu ayat dengar ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, itu yang dibaca yang ada sekarang nih. Saya nggak pernah terusik dengan ayat itu. Tapi setelah di dialog itu ditegur, apakah saudara sudah belajar bahasa Al-Quran? Akhirnya saya mencoba mendekati Injil. Apakah saya juga sudah belajar Injil? Ternyata dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini. Ken arche en hologos. Ke hologos en prostontion. Ke theos en hologos. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Pada mulanya adalah firman. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Jadi beda ya. Udah ada beda tuh sedikit ya. Ada yang berfirman, pada mulanya adalah firman. Kemudian anak kalimat kedua atau B, firman itu bersama-sama dengan Allah. Translate dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi orang gereja kenapa kok pakai kata Allah? Karena mereka nggak pernah kenal ilmu tasawuf. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Jauh ya. Kemudian yang ketiga, dan firman itu adalah Allah.
Ini salah satu kesalahan yang sangat fatal. Firman, bukankah Nabi Isa disebut kalimatullah? Kalimatullah adalah Allah yang benar aja. Masa firman adalah Allah? Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu penekanan yang final, dan Allah lah yang berfirman. Tuh, coba. Salah satu ayat yang sangat familiar jemaat itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Tolong ditanggapin. Bunyinya gini. Apa itu, Bun? Jadi ayat yang tadi itu sebenarnya benar ya. Firman itu kan tadi udah jelas tadi ya, sesuai bahasa aslinya kan. Ya, firman itu adalah apa? Tadi itu kan menjelaskan bahwa logos kan dalam bahasa aslinya itu kan firman itu adalah logos atau logika atau kecerdasan kan tadi udah jelaskan tadi. Terus dari Yohanes berapa juga dia mengatakan bahwa bukan logos Bang Ucil, hologos yang berfirman. Itu ya. Sebentar Bang. Firman Itu dia kan menyandingkan perbedaan antara arti dari Elai sama arti daripada bahasa Yunani. Di situ kan kelihatan maksud dan tujuan ini di situ tuh beda sekali sama yang dimaksud sama Elai. Pada mulanya firman. Padahal enggak begitu. Pada mulanya ada yang coba di situ aja coba ditangkepin sedikit-sedikit. Dari ada tiga fakta di situ. Nah itu gimana tuh? Kalau Bunda mempersoalkan atau mempersalahkan ayat yang tadi mengatakan berfirman telah firman itu adalah Allah. Saya berdasarkan originalnya. Jadi orang di Indonesia ini kan tidak baca yang original. Jadi berpikiran ayat itulah yang mengajukan bahwa Yesus itu dari firman. Padahal nggak begitu. Yesus nggak ada pernah dari firman. Yesus itu anak manusia yang dilahirkan sama Maria. Oke ya Bunda ya, tapi kalau Bunda mempersalahkan ayat itu kan berarti mempersalahkan juga ayat yang berikut, ayat yang berikut lagi. Firman telah menjadi manusia. Kan kalau Bunda mempersalahkan firman itu bersama-sama dengan Allah, lalu Bunda katakan firman itu bukan Allah. Terus ada ya kalau begitu Bunda harus mempersalahkan juga ayat yang mengatakan bahwa firman yang jadi manusia itu gitu. Kan ada banyak ayat yang mengatakan itu. Nggak usah ke yang lain-lain. Ayat itu. Tolong ditanggapin itu Bible Anda. Bagaimana pendapat Anda kalau Bible yang memang tadinya dibuat dari bahasa Yunani begitu diterjemahkan artinya tuh 180 beda. Yang satu contohnya triangle segitiga, yang satunya square segi 4. Nah, bagaimana Anda mengimani sesuatu yang itu aja? Nggak usah tambahin Anda bukan saya yang mempersalahkan. Itu saya cuma menunjukkan konteks pendeta menyatakan bahwa orang Indonesia ini sama yang baca Bible lain itu tersesat. Karena arti ada 6.000 kesalahan. Anda harus mengakui itu. Karena ini yang ngomong pendeta sendiri, bukannya saya atau siapa yang menerjemah itu. Kita nggak boleh begitu. Itu maksud saya, tanggapin seperti itu. Nah, apa pendapat Anda? Apa Anda setuju sama original konteksnya yang mengatakan ada yang berfirman, bukannya Yesus itu firman? Jadi ada seseorang yang berfirman, bukannya itu kejadiannya Yesus itu asal mulanya firman. Itu kan beda sekali. Itu aja yang harus tanggapin. Anda setuju sama teks Yunaninya atau Anda setuju sama yang Indonesia? Itu aja simple. Nggak usah ke ayat kedua, ayat ketiga, nanti lagi kita belajar lagi. Itu aja dulu. Soalnya itu ayat Yohanes 1 ayat 1 itu andalan Kristen. Sama satu lagi apa Bun? Yang 13 itu. Nah, kalian nggak mau mengacu sama original. Nah, kau sebut aku guru dan Tuhan. Nah, harusnya Tuhan bukannya Tuhan. Nah, kalau Islam lain Bang, kita selalu berdampingan. Tunggu dulu sebentar. Kita selalu berdampingan antara original bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi andaikan ada satu kelompok yang mau mentranslatekan salah, kita masih bisa mengacu. Kenapa orang Kristen ini tidak mau mengacu dari bahasa originalnya, bahasa Yunani? Coba itu tolong ditangkapin dulu. Mohon maaf, itu terjemahan yang dipakai yang apa sih Bunda?
LAI yang TB apa LAI yang mana? Pokoknya saya pakainya Yunani, udah selesai. Ya, terus dengan terjemahannya beda gitu ya? Beda banget. Beda tuh bukan bedanya beda di mana? kosakata. Dengar saya, beda tuh bukan beda kosakata. Umpamanya di depan apa bersamaan kayak sinonim. Ini perbedaan arti. Nah itu kan menyesatkan orang. Anda tidak komplain seperti itu? Di mana bedanya? Nah, kau baru datang. Iya. Masuk ke neraka dulu, baru balik lagi. Kau tanya si Bang atau yang lain. Saya nggak bisa ulang-ulang begitu. Baru datang nggak usah tanya. Harusnya kau nyimak, baru kau ngelanjutin. Iya. Jadi gini Bunda, coba Bunda tunjukkan original teks aslinya itu biar kita lihat sama-sama coba. Kan aku udah lihat itu ulang-ulang juga orang Bunda. Kristen, kau bukalah sendiri. Saya menunjukkan perkataan itu kalau salah kita tuntut itu pendeta. Gampang itu. Kenapa saya jadi harus cari pusing-pusing? Itu yang diomongin sama dia. Kalau salah itu yang nonton jutaan viewernya. Kalau salah itu pasti udah dikomplain dari kemarin-kemarin sama orang-orang hebatnya Kristen. Kenapa kau pula emang mempersalahkan? Kau buka sekarang omongan dia bener apa enggak? Dengar malah sekarang ini mau seolah-olah ini bohong. Penyesat. Udahlah Bunda Rahma, lanjut aja nih Kang Dito. Saya malas sama yang kayak gini. Sudah ditunjukin begitu, harusnya Anda belajar, catat itu Yohanes ayat 1. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Yunaninya apa? Jangan Anda mengklaim, oh coba lihat kita sama-sama. Ya kau bukalah sendiri Bibelmu. Jangan nyuruh saya. Saya udah nunjukin konteks itu, harusnya Anda berterima kasih. Saya menemukan kesalahan yang ada di Bibel Anda. Bukannya malah nyuruh-nyuruh saya nyari, coba lihat, buka Bibelnya. Nggak ada urusan sama saya. Kalau mau percaya mau enggak juga nggak masalah. Iya Bunda, soalnya tadi Bunda tidak menunjukkan, cuma Bunda mendengar video-video dari orang ya. Video itu sama saja. Dengar saya. Dengar saya. Itu pernyataan pendeta. Pak, dengar saya. Itu pernyataan pendeta. Coba mungkin kalau memang Bunda Rama lagi di tempat, kalau dia bisa bukain ini. Tapi nggak ada urusan Bang. Video-video itu kalau kita orang Islam ditunjukin Kristen, video itu kita klaim, kita cari itu kebenarannya sampai mana. Kita reject kalau memang salah. Nah Anda buktikan sama saya kalau memang pernyataan pendeta itu salah. Begitu cara berdiskusi. Bukan saya yang nyari. Saya menunjukkan video, Anda tidak suka, Anda cari. Buka Bibel Anda yang LAI, buka Bibel Anda yang bahasa original. Benar nggak itu si Bapak ngomong? Kayak gitu. Ayo Kang Dito, lanjut Kang Dito. Yang intinya itu dibuat tadi itu pendapat pendetamu. Nah sekarang pendapatmu gimana? Apa kau bertentangan dengan pendapat yang tadi ditunjukkan? Dia nggak percaya, katanya potongan video. Iya. Nah kalau nggak percaya, aja dulu, buka Bibelmu. Begitu caranya. Kau kan punya Bibel. Biar dulu dia pun. Kenapa Bang? Bentar dulu Bunda. Jadi gini juga. Nah, sebenarnya yang jelas itu gini Bang, Bunda. Sebenarnya kalau kita orang yang baru belajar, terus kita orang awam, terus kita yang belum nyampe pikirannya itu, sebenarnya kita tidak. Jadi menurutmu Bang, itu. Jadi menurutmu firman itu apa? Iya bentar dulu firman Bunda. itu apa menurutmu Bang? Iya, kau hanya menguraikan itu, begitu. Orang yang terjemahkan itu bukan sembarangan. Gak usah ke situ Bang. Ya oke, kita masuk aja. Aku. Ya. Izin dulu Bang Dito izin. Izin dulu Bang, 1 menit. Menurut kau Bang, firman itu apa? Bang, firman itu adalah kalau bahasa aslinya itu yang dibilang logos, ya artinya perkataan, kecerdasan. Oke. Firman itu perkataan. Bentar. Firman itu perkataan apa kecerdasan? Firman itu perkataan. Logika. Dan logika. Perkataan artinya ucapan. Ketika Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah. Bentar Bang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kenapa Kang Dito turun? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah terang itu adalah Allah itu sendiri? Kan tidak. Itu adalah hasil kataan Tuhan. Hasil dari kalimat Tuhan. Kalimat perintah. Kepental ya Kang? Hasil kalimat perintah Tuhan. Ya, kalau kau mengimani bahwa firman itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri atau adalah ilahi itu sendiri yang menjadi manusia, Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu pun jadi.
Ya, apakah terang itu adalah Tuhan? Apakah cakrawala itu adalah Tuhan? Itu adalah hasil dari kehendak Tuhan, hasil dari perkataan Tuhan. Ketika saya berkata, tolong saya mau minum, buatkan secangkir teh, saya mau minum teh. 5 menit kemudian teh ada di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Teh itu adalah hasil dari firman saya, hasil dari kalimat saya, hasil dari perintah saya, hasil dari perkataan saya. Itu teh di depan saya. Jadi Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Enggak, itu adalah hasil dari kalimat yang saya sampaikan kepada yang saya suruh buat teh. Itu firman. Kalau dikatakan firman perkataan, ya perkataan saya sampaikan. 5 menit kemudian teh ada di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Enggak, itu adalah hasil dari kalimat yang saya sampaikan. Telah menjadi secangkir teh. Sama dengan Yohanes 1:14, firman itu, perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Tidak. Itu adalah hasil dari kalimat perintah Tuhan. Sehingga hamillah Maria ini. Begitu memahami firman. Ya. Bun, biar dia, saya mau dia mengakui bahwa Yohanes, kita ke situ aja dulu. Nanti baru melanjutkan logikanya firman itu apa. Coba 1:1, kalau Bang Dito bisa menjelaskan, saya sudah ngomong panjang lebar. Kesalahan yang ada di ya, lanjut. Ngomong. Ya. Nggak usah saya ngomong, Bang Dito yang nanggepin. Udah selesai urusannya. Bahwa terjemahan sama aslinya, ya, kita baca aslinya. NRK hologos. Kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat, ya, kenapa dikatakan hologos, bukan logos saja. Artinya itu the word, bahasa Inggrisnya. The word itu artinya the book, itu tertentu, ya, bukan sesuatu yang umum, tertentu. Jadi begitu dikatakan hologos, itu adalah suatu pribadi. Oke, coba artikan dalam bahasa Inggris. Hologos itu the word, atau bukan the word? Hologos itu, itu artinya the. Ya, artikel, definite artikel. Oke, logos apa? Itu word. Word itu apa dalam bahasa Indonesia? Word itu kata. Kata kerja. Ya, tetapi begitu disandingkan dengan logos, itu maknanya beda. Ya karena merujuk kepada Sang Pencipta. Sekarang begini, tunggu dulu sebentar Bun. Sekarang begini, saya coba, ini Pak Naguroni Kristen apa Islam nih? Kristen kan? Kristen. Oke, sekarang coba sandingkan. Bentar Kang Dito dikit aja, saya habis ini hilang signal. Tolong disandingkan terjemahan Ilahi sama original, kan Anda bisa bahasa Yunani juga. Nggak usah satu-satu begitu, berarti Anda mau nyuruh kita kejar, nggak apa-apa lah. Saya tidak tertarik. Yang penting itu sekarang sandingkan terjemahan Yunani, bahasa Yunani, sama terjemahan Ilahi. Ini salahnya di mana? Itu yang saya mau. Karena berdasarkan pendeta tadi, apa yang ada di Yunani itu berbeda sekali konteksnya sama yang diterjemahan sama Ilahi. Itu dulu Bang. Oke. Kalau di dalam LAI TB itu dikatakan frasa pertamanya adalah pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu logos Bang. Iya, firman itu logos. Iya, hologos itu, hologos yang berfirman. Hologos, bukan logos ya, hologos. Iya, justru karena ada kata yang berfirman itu siapa? Sang firman, sang pemilik firman. Betul. Artinya dialah si bukan firman. Itu. Nah, Anta beda nggak? Kalam itu kan kalau di dalam bahasa Arabnya. Kalam itu perkataan. Ya, karena tapi kalau mutakaliman yang maha berkata-kata. Oke, apa bedanya the word dengan a word di dalam bahasa Inggris? Logos dengan hologos apa bedanya? Bedanya, begitu disebutkan ada itu udah definite artikel. Tertentu. Berarti orang yang mengatakan bahwa di situ ada firman, bukannya dia adalah firman. Jadi ada yang melakukan, bukannya dia itu sendiri yang firman. Anda bisa bahasa Yunani atau cuma meraba-raba aja?
saya itu orang Indonesia yang belajar bahasa Yunani. Tetapi kalau disuruh ngomong Yunani, saya nggak bisa. Enggak, saya nggak nanya ngomong Yunani. Maksud saya persepsi. Ini kan ada 3 konteks tadi yang diterjemahan sama pendeta. Nah, kita bahas satu-satu. Pada mulanya firman. Apa di situ original konteksnya itu pada mulanya firman? Atau ada yang berfirman? Yang seperti kata Bang Arif tadi. Ada yang berfirman. Kita lihat kalimatnya aja ya. Kalimatnya aja di dalam bahasa Yunani. En, arke, en, hologos. Cuman begitu frasa pertama. En artinya pada. Arke adalah beginning. Di awal. En artinya was. Kemudian hologos. Jadi en, arke, en, hologos. Jadi kalau dikatakan ada yang berfirman, itu nggak nyambung kalau menurut saya. Pada mulanya ada yang berfirman. Itu kata-kata dia tadi. Jadi hologos itu bukannya firman itu sendiri, tapi ada yang mengatakan bahwa itu firman. Itu seperti itu. Kan Anda sendiri bilang, bukan logos doang, tapi hologos. Ya, itu kan tafsirannya dia. Kalau dikatakan tafsiran dia, orang pendeta baca tamatan dari Vatikan kok Anda menyalahi. Udah deh. Gini, Bunda. Udah. Ya. Bang Dito, lanjut aja Bang Dito. Udah nggak nyambung nih, dia sudah mau ini-iniin. Ya, Oke, gini, lanjut. Saya, firman di sana dikatakan logos itu tidak bentuk kata kerja. Kalau kata kerja betul dia berfirman. Tapi kalau dikatakan dia kata ada benda. Ada tambahan hologos ya di belakang, di depan itu. Bukannya itu bukan logos itu, hologos. Hologos berarti Sang adalah the word. Berarti the apa word kalau itu hologos? Adalah firman tertentu. Sang pemilik Jadi dia adalah aduh kacau ini. Ya dia pemilik firman itu. Dia kalau saya simpelkan adalah mulutnya. Anda masih tidak mau melepaskan doktrin yang menyatakan bahwa Yohanes 1:1 adalah pada mulanya firman. Itu aja konteksnya. Udah selesai sama saya. Yang lain susahnya kan memaksakan. Ya, susahnya memaksakan. Nggak ada yang maksakan. Nggak ada yang maksa saya. Karena kata-kata jelas NRK and hologos di sini kata benda. Bukan kata kerja. Kang Dito, lanjut. Oke. Ini Pak Kusnadi, Pak Pendeta Kusnadi. Saya bukan itu. Udah ketahuan tracing IP-nya, dipikir saya bukan orang cyber. Begini, Pak Kusnadi, Pak Meguro, kalau arti was di original text-nya adalah N, strong number-nya itu G1510, itu artinya N itu apa? Was adalah. Tapi di definitive artikelnya, di definition-nya itu I exist, I am. Saya panggil Kang Mandar dan ya, oke, was-nya itu kata kerja. Tapi kalau tadi kan bilang word. Enggak, sabar dulu. Jangan kemana-mana dulu. The first person singular atau person indicated prolonged from the primary and defective. Ini verb-nya adalah I exist. Use only when emphatic. Jadi N, kalau saya baca ya, NRC and hologos. Kalau bahasa Inggrisnya, karena Yunani ini nggak langsung ke Indonesia. Yunani ini ke King James dulu oleh John Wycliffe, kemudian dilanjutkan oleh William Tyndale. Ya, nah John Wycliffe mengartikan in the beginning was the word. Tadi Bapak Pendeta itu mengambil dari King James yang bukan NR5, apa yang revisinya bukan. Tapi pemahaman Bapak Pendeta, kalau Anda juga seorang pendeta, mereka ini pemahaman secara STT-nya, teologisnya, memahami biblika atau keilmuan biblika. Yang pastinya yang lebih valid adalah yang tadi yang ditampilkan, itu pengakuan. Kalau di gereja Anda masih berjemaat, Anda menyampaikan kesaksian. Tapi ini pendeta langsung yang dia mengatakan kesaksiannya tentang biblika, keilmuan yang dia dapat, bahwa revisi ini yang sebelumnya adalah yang dia sampaikan. Bukan mengenai yang saat ini ada. Apalagi TB2. TB1 pun masih belum kelar. Kalau dilihat dari beberapa versi-versi yang lain,
menurut Anda yang lebih tepat yang mana? Atau semuanya sama? Karena poinnya, kalau Tuhan itu tidak bisa kamu lihat, tidak pernah dilihat oleh siapapun, bagaimana Yohanes menuliskan pada mulanya firman-firman bersama-sama dengan Tuhan, ini dia melihat Tuhan. Coba jelaskan secara keilmuan Anda, memahami biblika, bahwa penulis ini mengatakan, yang satu dia mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, yang satu dia mengatakan melihat Tuhan, firman bersama-sama dengan Tuhan. Coba berikan saya penjelasan, mana yang betul? Oke. Yohanes itu 24 jam bersama Yesus selama 3 tahun itu. Jadi dia tahu semua itu dari Yesus itu sendiri. Dan dia adalah salah satu murid yang sangat merenungkan, yang sangat kritis ya. Anda melihat dari tulisan yang sudah ada tertulis. Ya. Berarti Anda tidak keluar daripada Bible ini kan? Ya. Yohanes pasal 1 nomor 1 dengan 1 Yohanes pasal 4 nomor 17. Anda bisa bandingkan, mana yang menurut Anda paling betul? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, atau yang firman bersama-sama dengan Allah yang dia melihat. Mana yang betul? Bukan Yohanes 4 kali ya. Yohanes 1 ayat 14. Maksudnya itu. Yohanes 1 pasal 4 nomor 17. Yohanes 1. 1 Yohanes pasal 4 nomor 17. Oke, 1 Yohanes ya. Pasal 4 ayat 17. Dia katakan kan begini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Ustaz Arif, yaitu kalau kita tolong turunin satu. Ustaz Arif. Pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Turunin itu, siapa nih satu? Kang Nandar mau naik nih. Itu bukan ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 17. Naikin Nandar, kita tetap bahas Bang siapa namanya pendeta, tetap bahas nggak apa-apa nanti sama Kang Dito lanjut apapun bahasan Anda, tapi saya tetap mau memperjuangkan Yohanes 1 ayat 1. Ini ahlinya teologi, ahlinya bahasa Yunani dari Islam. Ayo Kang Nandar ada di bawah belum? Naik dong please. Jadi mungkin yang dimaksud Yohanes 1 ayat 17. Karena saya harus pergi. Bukan. 1 Yohanes. Kok aku lupa padahal tadi ada loh. Sabar. Coba kalimatnya gimana bunyinya? Kira-kira. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke. Yohanes 1 ayat 18. Iya. Bukan. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Baca dulu. Bang Arif, Ustaz Arif. Ini Bang Nandar ini bisa gini, bukan ya? Bukan. Ketemu nggak Bang? Bukan. Belum ada permintaan. Bacain ya. Yohanes 1 ayat 18. Enggak, bukan itu. Sebelum kan pakai nama lain kan di dia yang menyatakan itu bukan? Bukan ya? Oke. Kalau gitu Yohanes 5 ayat 27. Enggak. Yang 27 bunyinya. Kok aku lupa ya? Tadi udah aku buka loh. Bunyinya bukan kayak tadi ya? Bukan. Belum ada ya di bawah. Bang Nandar multi dong. Satu Yohanes 4:12, bukan 17. 1 Yohanes. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Yohanes 4 ayat berapa tadi? 14. 4 ayat 14. 12, nomor 12. Iya, karena Nandar ini dong semalam. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Siapa Kang Dito, maaf izin saya potong sedikit melanjutin yang tadi.
Pak Pendeta, kita bahas dulu ini sebentar, nanti sama Kang Dito bisa seharian lanjutnya. Ayo ini Kang Nandar, tolong Yohanes 1 ayat 1 versi Indonesia sama versi Yunani. Ini pendeta ini masih nggak percaya kalau yang tadi saya omongin. Iya, bisa gini Bang Nandar ini. Iya. Ubah namanya. Baru percaya. Gimana Bun? Ini lanjut aja, aduh. Gimana Bunda? Assalamualaikum. Saya tuh penasaran. Kang Dito jago itu menjelaskan yang lain-lain, Bunda Rahma segala macam. Tapi yang saya bikin penasaran ini Yohanes 1 ayat 1, karena memang terjemahan Elai ini menyesatkan orang Kristen. Nah ini sekarang kebenaran ada pendeta di sini dan dia pun tidak terima. Dia bilang kalau hologos itu artinya firman, bukan yang berfirman atau dan kan Kang Nandar jagonya bahasa Yunani. Tolong di-explain sedikit kesalahannya di mana. Terima kasih. Boleh. Iya. Jadi bahasanya apa nih? Yang firman itu. Ya, logos dengan hologos. Yohanes 1 ayat 1 aja Kang Nandar. Dibahas semua, ada 3 item tuh. Biar Pak Pendeta ada pencerahan. Kalau memang pendeta yang ngomong tadi salah, ya apa juga. Tapi kalau benar, nah Anda harus menerima itu. Ini sama-sama pendeta ini, Bang Ucil ini juga pendeta, Pak Guru juga pendeta. Bagus lah. Maaf ya Kang Dito, saya ini dulu sebentar ya. Saya waktunya benar-benar terbatas. Karena emang harus lari sana lari sini. Ya salah. Kan kita di sini pagi. Napasnya Bang Nandar itu terdekat kayaknya. Emang Bunda Bella menghubungi Bang Yonatan? Iya saya. Aku tadi lagi live. Aku kaget tidak ada apa gitu kan. Oke, tadi tentang Yohanes 1 ayat 1. Betul. Tapi sebelum ini aku masih bingung, maksudnya apa yang dipermasalahkan itu? Yang dipermasalahkan artinya itu kan pada mulanya firman, sementara di bahasa Yunani itu artinya bukan pada mulanya firman, tapi pada mulanya ada yang berfirman. Nah, terus lanjutan lagi itu apa? Gimana tadi Bang Arif yang gitu. Oh, ini terkait dengan pernyataan seorang pendeta ya, mantan pendeta. Ya. Kalau hanya ini nih. Ini kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunaninya, en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Jadi pada mulanya itu ada yang berfirman. Nah, firman itu dari Allah. Tapi kalau di sini firman itu adalah Allah, harusnya firman itu dari Allah. Jadi yang berfirman itu adalah Allah. Cuma ada gini, ada perspektif lain yang lebih saya sering sampaikan, yaitu adalah bahwa Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1 sampai 18 itu ternyata bukan firman Tuhan, itu bukan perkataan Yesus. Sisipan. Mau saya tunjukkan? Bener. Sisipan itu benar. Dikutip dari himne Kristen. Platonis ya. Saya tunjukkan. Platonis. Saya tunjukkan nih datanya. Ini Pak Nugroho. Kalau saya punya datanya ini. Jadi Anda juga walaupun pendeta ini belajar ini ilmu ini. Saya tunjukkan dulu ya kitabnya ya. Jadi banyak sisipan-sisipan ternyata ya. Iya Bun. Kalau aku udah aku buang itu, ngapain aku beriman sama kayak buku di sekolah? Ya perpuluhan dong, gimana sih Bunda? Ya benar-benar. Kalau mau diskusi
Boleh aja temanya. Ini nih. Ini adalah sebentar. Ini gospel. Bunda Mila ada nggak di Amerika kayak gini nih? New American Bible. Kita lihat nih ya, Yohanes 1 ayat ke-1. Catatan kaki itu disisipkan masuk di New American Bible. Gereja tutup, Bible nggak dijual lagi. Udah gimana dong Kang Nandar aku menyarinya? Halaman 203, Bang Nandar. Apanya? Ini. Halamannya itu 200. Ini Gospel Yohanes kan? Yohanes the Gospel according to John. Ya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Coba kita lihat di sini. Ini catatannya nih. Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1 sampai 18. Coba Bunda Mila. Bunda Mila kan yang pintar bahasa Inggris nih. Bisa dijelaskan enggak ini? It was probably an early Christian hymn. Bahkan itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada Hellenistic philosophy. Jadi Yohanes 1 nomor ke-1 atau Injil Yohanes pasal 1 nomor ke-1 itu bukan perkataan Yesus. Tetapi merujuk kepada himne Platonis atau himne Kristen, nyanyian. Kalau pernyataan terkait pada mulanya ada yang berfirman itu, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani boleh masuk ke situ. Bisa ke situ Bunda. Sebagaimana ada seorang pendeta yang masuk Islam itu juga menyatakan sebetulnya terjemahan yang betul itu adalah pada mulanya ada yang berfirman. Ya, benar. Dan firman itu adalah perkataan Allah. Dan apa yang disampaikan itu dari Allah. Bukan firman itu kalau itu mengacu kepada bukan firman itu sendiri. Makanya kalau kita lihat Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus kan menerima firman. Nah, kalau dikatakan Yesus adalah firman, lalu firman apa lagi yang diterima? Sementara orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Begitu. Pak Naguro masih monitor? Iya, masih. Ya silakan aja didiskusi sama Kang Nandar. Bunda Rahma sama Kang Dito, saya izin Ustaz Arif sebentar, setengah jam saya naik lagi. Maksudnya saya parkun aja, nggak bisa ngomong. Oke. Siap. Bang Nandar. Bang Nandar. Lanjut. Satu lagi tuh yang dia mengatakan manusia hidup bukan hanya roti saja. Itu firman yang keluar dari mulut itu makanannya juga itu kan. Jadi kalau Yesus ini banyak sekali perumpamaan. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat ke-25. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, alegori. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Aku dan Bapa adalah satu, itu kiasan. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 21, murid-murid juga bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Yesus. Itu kiasan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 16:25. Semua itu kusampaikan kepadamu dengan perumpamaan. Akan tiba saatnya aku memberitakan Bapa kepadamu dengan terus terang. Begitu. Jadi Pak Maguro ini sudah diskusi atau gimana nih tadi? Aku tadi lagi live ini. Aku kaget Bunda Mila telepon. Ini Bang Nandar. Saya sih tidak menampik ada tafsiran-tafsiran ya, karena di awal juga saya nggak paham tadinya. Tetapi setelah melihat daripada teksnya ini, saya lebih memahami memang demikian gitu. Kalau dikatakan tadi pada mulanya ada yang berfirman itu kan kata kerja. Tetapi kalau kita lihat di aslinya,
itu jelas dikatakan hologos atau the word. Jadi the word itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Yang kata kerjanya adalah en atau was. Jadi artinya pada mulanya adalah firman. Jadi kalau dikatakan pada mulanya ada yang berfirman, itu berbeda. Karena kalau berfirman itu kata kerja, sementara di aslinya sendiri itu adalah kata benda. Jadi kalau mau ditafsirkan supaya lebih paham ya silahkan, tapi itu udah menyimpang daripada maksud kata-kata itu. Yeah. Kalau dikatakan itu bukan perkataan Yesus, saya setuju, ya. Makanya ini bukan kiasan. Kalau ini kata Yesus, ini kiasan. Tetapi karena ini adalah perkataan Yohanes, yang nama dia peroleh selama 24 jam, selama 3 tahun, dia dekat dengan Yesus, dia menulis ini. Dan diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu yang kami yakini, dia menulis seperti itu. Jadi, bahwa the word itu, hologos itu adalah sebuah kata benda. Jadi bukan ucapan-ucapan yang seperti misalnya tadi dikatakan bahwa berfirman jadilah terang, terus firman itu jadi terang. Ya enggak, karena yang namanya firman itu tidak pernah menjadi terang, tetapi dia menciptakan terang. Karena besoknya dia menciptakan lagi yang lain. Dia besoknya lagi menciptakan yang lain. Berarti itu sumbernya firman yang dimaksud. Sedikit Pak Meguro. Ya. Bang Nandar, itu N itu bukannya Emi ya, translationnya. Transliterationnya disebutnya Emi kan. Emi itu kan aku kan. Pada mulanya aku berfirman. Harusnya begitu. Jadi yang diartikan di King James maupun di American Study Bible tadi, itu kan sama aja was kan. Was itu kalimat verb yang menandakan pemilik. Jadi Pak Meguro kalau ke was, in the beginning was the word, pada mulanya aku berfirman. Kalau diartikan dalam kosakata bahasa Indonesia, pada mulanya ada yang berfirman. Aku di situ bukan merujuk kepada penulis. Kenapa? Bapak pendeta yang viral itu mengartikan bukan pada mulanya aku berfirman. Karena kalau ditulis aku, maka penulis yang berfirman. Tetapi kalau sudut pandang di luar itu, perspektifnya adalah itu dikatakan Emi, ada yang berfirman. Begitu. Sepakat. Dari pemahaman akademik ya. Iya, memang kalau dalam bahasa Yunaninya, kalau N itu dari kata Aimi, I am. Iya betul. Makanya pendeta yang masuk Islam itu lebih tepat terjemahannya itu ada yang berfirman. Gitu. Cuma kalau saya lebih ke ini sih, ini bukan perkataan Yesus. Ini kan kutipan dari himne Platonis. Bapak Meguro sendiri, Bapak tahu nggak penulis keempat gospel ini siapa sebetulnya? Yang saya pahami ya sesuai dengan judulnya ya. Kalau itu kitab Yohanes, sebagian besar, saya tidak bisa katakan seluruhnya ya, sebagian besar itu tulisan dia. Kitab Matius sebagian dari besar mana datanya? dia. Bapak Meguro di mana datanya? Di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Artinya kalau kita berbicara harus berdasarkan data. Di mana datanya? Kalau itu sebagian besar yang nulis Yohanes, berarti sebagian besar yang lain bukan Yohanes, itu dari mana? Misalkan ini gospel Yohanes. Karena kan gospel itu ada dua. Ada gospel sinoptik, ada non-sinoptik. Kalau sinoptik itu kan mirip-mirip. Matius, Markus, Lukas. Kalau non-sinoptik itu Yohanes. Dari mana datanya kalau sebagian besar Yohanes yang nulis, sebagian besar yang lain? Itu di mana Bapak Meguro? Yang pertama adalah ya kitabnya aja disebut kitab Yohanes. Artinya dia ngarang. Ya enggak, datanya dari mana? Datanya ya, dari mana? Kalau data sih enggak. Contoh saya kasih tahu Pak Meguro ya. Kalau saya sanggup membuktikan bahwa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu anonim. Enggak jelas siapa yang nulisnya. Di mana datanya? Saya tunjukkan datanya. Datanya bukan dari sumber-sumber keislaman ya. Kalau sumber-sumber keislaman kan itu subjektif lah ya. Maksudnya ini berbicara tentang Kristen. Ini sumber-sumbernya dari Kristen itu sendiri. Saya tunjukkan. Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan yang nulis.
Nih saya punya bukunya. Ya, nanti saya buka. Sekarang bukan nanti. Kok nggak balik kamera nih? Nih, Tafsir Perjanjian Baru. Kita lihat. Ini bukan karangan umat Islam, ini karangan orang Kristen ya. Maksudnya ini nih. Tafsir Perjanjian Baru, penerbit PT Canisius, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Mohon dibesarkan layar saya dulu ya, tolong buat moderator. Saya tunjukkan nih. Contoh pengarang, nih Pak, ini Injil menurut Matius ya. Kita baca bersama-sama nih. Ini bukunya ISBN-nya ada ya. Saya tunjukkan dulu ISBN-nya nih. Nah, bisa dicatat ISBN-nya tuh. Tinggal di screenshot aja, terus di sini ada nihil obstatnya, imprimaturnya juga ada. Nah, bisa di screenshot, silakan cari sendiri. Kita lihat nih, Injil menurut Matius, Bapak Pendeta, saya senang nih. Bapak Pendetanya sangat santun nih. Injil menurut Matius. Kita baca nih pengarangnya. Ini halaman 19. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus dalam Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi, seperti juga para pengarang kuno lainnya, halaman 19, kita buka halaman 20. Oh, berat sekali buku ini. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap di awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Satu. Bagaimana dengan Injil-Injil yang lainnya? Matius, Markus, Lukas, Markus, Yohanes. Markus, Lukas, Yohanes. Kita buka halaman 165. 165. Bapak lihat nih. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Oleh karenanya saya semakin yakin dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Jadi kalau saya sesuai data, yang nulis keempat gospel itu tidak diketahui. Jadi yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu cuma itu di abad kedua itu penyebutan itu. Bapak-bapak gereja yang bilang. Kalau saya boleh bertanya nih, sekarang saya tanya kepada Bapak. Kodeks tertua Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani kodeks apa Pak Pendeta? Mohon maaf, ini betul Pak Pendeta ya, takut salah panggil. Nanti aslinya pastor, saya panggil pendeta, kan beda. Ya, Pendeta Agus nanti. Dulu ya, komentari dulu yang tadi. Pendeta. Jadi begini, bahwa itu memang benar kalau penulis-penulis itu tidak menyatakan dirinya sebagai penulis, tapi itu tidak membuktikan bahwa dia bukan penulis. Karena penulis-penulis gospel itu, yang kita pahami adalah mereka itu tidak mau menonjolkan diri. Jadi hal itu tidak membuktikan bahwa dia bukan penulisnya. Justru karena dianggap yang paling banyak catatan itu, misalnya kitab Yohanes, ya Yohaneslah yang penulisnya. Makanya disebut kitab Yohanes, bukan kitab Pak Budi gitu, bukan. Jadi itu alasan yang mendasari. Jadi kalau dikatakan bahwa Bible atau khususnya Injil ini adalah kataan Yesus, itu kurang tepat juga. Saya lebih mempercayai bahwa semua Injil itu adalah kesaksian atau juga hasil dari penelitian Lukas yang mana isinya ada firman Tuhannya.
Dan itu dibayar dengan nyawanya sendiri dalam kesaksian itu. Jadi makanya kalau dikatakan bahwa ini adalah kitab dari Allah, ya enggak. Ini adalah kitab kesaksian daripada murid-murid Yesus yang dibayar dengan darahnya sendiri dan dipercaya sebagai hasil inspirasi Roh Kudus kepada penulis-penulis itu. Ya, itu lebih tepatnya begitu. Ya, itu. Kemudian kalau kodeks yang tertua, ya, ini ada dua pengertian. Tertua yang eksis atau tertua yang pada kenyataannya, de facto-nya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Karena begini, di abad pertama itu, murid-murid yang mengajarkan Injil itu, mereka itu bukan orang-orang kaya. Mereka menulisnya di atas kertas papirus, kertas yang gampang rusak. Kemudian dipakai di dalam kelompok mereka, terus kemudian diestafetkan dengan disalin ulang. Nah, di situ ada inspirasi Roh Kudus, sehingga itu gampang rusak gitu. Makanya itu disebut Codex Sinaiticus, bukan Codex Sinaiticus, Alexandria atau Codex Syria gitu ya. Tapi beda dengan Codex Sinaiticus yang memang itu ditulis oleh orang kaya. Karena orang kaya pada zaman itu dia bisa membeli untuk menulis di dalam perkamen kulit binatang yang mungkin kalau sekarang harganya bisa 5 miliar itu satu kitab. Jadi hanya orang kaya yang bisa nulis. Dan itu umurnya lebih panjang karena itu kulit binatang. Jadi kalau di abad sekarang ini, di abad ke-21 ini, yang bahannya dari kertas udah nggak ada. Udah rusak dimakan zaman. Tapi yang perkamen itu masih ada. Makanya orang-orang menyebutnya yang tertua adalah Codex Sinaiticus. Ditemukan di Biara Saint Catherine di Sinai. Nah, apakah yang tertua itu? Kalau saya tidak meyakini, karena dia tertua lama, karena dia ditulis dalam perkamen. Itu jawabannya, Bang Nandar. Baik, Codex Sinaiticus tahun berapa, Pak? Lupa ya saya, kalau nggak salah itu abad keempat ya. Nah, baik. Ya, betul. Kodeks tertua itu adalah Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus itu dibuat pada tahun 329 Masehi. Cuma nggak lengkap. Cuma ada beberapa kitab saja. Kodeks yang lengkap itu Kodeks Sinaiticus pada tahun 360 Masehi. 360 Masehi atau abad keempat, bayangkan ya. 360 Masehi dikurangi usia Yesus selama 33 tahun ketika di dunia. Berarti 360 dikurangi 33. Berapa tuh selisihnya? Baru orang Kristen punya yang namanya kitab suci. Sebelum itu nggak ada. Itu kodeks itu apa sih? Mushaf kalau dalam Islam itu. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya book atau the book. Jadi sebetulnya kalau kita objektif, kalau kita belajar, kalau kita lepaskan dogma dan doktrin, maka mohon maaf Pak Pendeta ya, kebenaran Islam itu nggak bisa disanggah lagi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6 itu, ayat 9, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Ya, Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa dua instrumen, petunjuk dan agama yang benar. Implikasinya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, akan dimenangkan atas segala agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Bayangkan. Sekarang tunjukkan kepada saya satu ayat, satu keterangan baik dalam Bible atau di mana Yesus berbahasa Yunani. Karena Kodeks Sinaiticus itu dalam bahasa Yunani, sedangkan Yesus tidak pernah sekalipun ada data yang menunjukkan Yesus bisa berbahasa Yunani. Kalau Yesus berbahasa Ibrani, ada datanya. Kalau Yesus berbahasa Aramaik, ada datanya. Tapi tidak ada data kalau Yesus berbahasa Yunani. Kenapa? Perjanjian baru diyakini oleh Kristen, original teksnya bahasa Yunani. Sementara Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Tunjukkan. Kalau Yesus berbahasa Ibrani, saya bisa menunjukkan datanya. Kalau Yesus berbahasa Aramaik, saya bisa menunjukkan datanya.
Tetapi di mana datanya kalau Yesus berbahasa Yunani? Dan kenapa perjanjian baru bahasa aslinya itu adalah bahasa Yunani? Satu bahasa yang asing bagi Yesus. Coba aja Bapak. Makanya saya kemarin beli Bible versi Aramaik ke Aldo Tulung Alo.